Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang DC pinjaman online lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya sedang mencari-cari atau membuat materi tentang home credit yang memang banyak sekali DC-nya saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka sedang gencar-gencarnya merekrut karyawan untuk dijadikan debt collector di seluruh kota yang ada di Indonesia. Nah, di situ saya menemukan fakta bahwa ternyata gaji dari debt collector pinjaman online, baik itu yang ada di kantor ataupun yang ada di lapangan, itu ternyata lumayan cukup besar. Jadi lebih besar memang gaji DC pinjol yang ada di lapangan ya teman-teman. Nah sekarang kita akan langsung aja lihat teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk wilayah di daerah Sumatera dari DC sekelas home credit aja gajinya sekitar 8-11 juta tiap bulannya teman-teman. Jadi ya wajar sih menurut saya mereka terus-terusan menagih ke kalian dan terus-terusan gencar menagih dan bahkan rela datang jauh-jauh ke rumah kalian untuk menagih pinjaman. Karena yang jelas debt collector punya target ya. Tiap bulan dia harus berhasil menagih berapa orang dan tiap bulan juga dia harus berhasil mendapatkan berapa uang yang mereka tagihkan dan bisa terkumpul untuk melunasi hutang-hutang para penunggak hutang di aplikasi pinjaman online tersebut teman-teman. Jadi banyak banget kalau kalian bisa lihat di job street ini kita bisa mengintip sedikit gaji-gaji dari debt collector. Memang tiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Semakin jauh daerahnya itu biasanya semakin tinggi. Contoh untuk di Bitung Manado itu 4-8 juta. Lalu di sini juga ada di Makassar Goa ya 4-8 juta juga. Lalu di sini ada juga Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater ini tidak menginformasikan gajinya ya, tapi menurut saya juga rata-rata segitulah teman-teman. Pangkal Pinang juga 4-8 juta ya, teman-teman. Kita akan lihat juga nih. Nah, sekarang kita lihat gaji debt collector yang menelpon kalian, yang meneror kalian dari rumah, yang WA dan lain setiap harinya, itu gajinya memang tidak jauh lebih besar dibandingkan DC lapangan. Gajinya cuma 4-5,5 juta ya, teman-teman. Ini rata-rata. Jadi ya mungkin kalau misalnya sekelas aku laku Kredivo ya mungkin bisa sampai 6-7 juta lah ya teman-teman. Tapi nggak jauh-jauh banget dari gaji 4-5,5 juta ini. Karena ya kita tahu lah ya untuk pekerjaan seperti ini yang profesi-profesi seperti ini itu biasanya gajinya pun juga tergolong cukup hampir sama di setiap aplikasi pinjaman online. Jadi nggak ada tuh pinjaman apa yang tiba-tiba gajinya 10-20 juta, itu nggak ada. Kecuali dia memang supervisornya atau mungkin tim leadernya, itu beda lagi ya. Itu sudah merangkap menjadi jabatan gitu ya teman-teman. Nah ini juga desk collection dari Uangmi juga 4,45 juta ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah Buana Finance ini juga nggak menyatukan harga. Nah ini reminder desk collection staff 4-4,3 juta. Lalu di sini ada Easy Cash nih. Easy Cash di sini juga tidak mencantumkan gajinya. Home credit ya sama ya 4-8 juta. Nah ini kalian bisa lihat kan masih ada di kisaran 4-5,5. Jadi mungkin home credit bisa juga sampai 8 juta tergantung pengalaman dan skill dari karyawan yang akan direkrutnya. Jadi ini maksimal sampai 8 juta ya teman-teman. Nah Indodannya tidak menyebutkan. Nah ini Telmark ini juga sedikit ya, saya nggak tahu ini perusahaan apa. Lalu di sini si bank nih, Consumer Collection Head, ini juga nggak menyebutkan gajinya. Nah ini juga ya KSP Bunga Matahari Indonesia, ini 1,9 sampai 2,1. Ini nggak tahu ya, ini pinjol ilegal apa enggak. Kalian mungkin bisa cek sendiri aja apa sih KSP Bunga Matahari ini. Tapi yang jelas gajinya sangat kecil ya, 1,9 sampai 2,1 per bulannya. Ini tugasnya mereka yang menelpon dan menghubungi kalian teman-teman. Jadi buat DC lapangan memang lebih besar dan DC yang ada di kantor ya kan memang kerjaannya cuma telepon-telepon dan kirim-kirim pesan lewat template dan lain sebagainya. Yang lebih beresiko memang lebih tinggi bayarannya ya teman-teman. Karena apa ya, DC lapangan memang jauh lebih beresiko dibandingkan DC yang ada di kantor saja teman-teman. Jadi ini cuma informasi aja buat kalian yang penasaran berapa sih gaji DC lapangan pinjol itu, kok mereka galak-galak banget, kok mereka kesannya ini banget sama kita, keras banget sama kita. Berapa sih gaji mereka dan kenapa kok mereka seperti itu? Jadi itu ya, mereka digaji cukup mahal. Dan yang kedua, mereka ini ditarget teman-teman. Jadi mereka ditarget harus bisa berhasil mendapatkan uang dari kalian untuk membayar hutang-hutang kalian gitu teman-teman. Ya semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.